Selamat malam, perkenalkan nama saya Felicia Willing dari kelas eksekutif farmasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi sediaan Solida tablet salut, review jurnal, formulasi tablet salut Theophylline menggunakan eksipien koproses preglatinasi pati singkong, metil selulosa sebagai bahan penyalut. Pendahuluan, Theophylline merupakan obat yang memiliki indeks terapi yang sempit, di mana konsentrasi dalam plasma yang melebihi 10 mikrogram per mili akan menyebabkan efek samping. Oleh karena itu, Theophylline sebaiknya dibuat dalam bentuk sediaan lepas terkendali. Dari sediaan lepas terkendali tersebut, diharapkan dapat memberikan konsentrasi zat aktif dalam plasma yang adekuat dalam jangka waktu yang panjang tanpa menyebabkan efek samping. Penyalutan merupakan salah satu metode efektif yang digunakan pada bentuk sediaan lepas terkendali. Oleh karena itu, para ahli farmaseutika lebih memilih mengeksplorasi eksipien yang telah ada ketimbang mencari dan memproduksi eksipien baru yang harganya lebih mahal. Contoh sederhana adalah pati singkong. Dalam penelitian ini digunakan Theophylline sebagai model obat dalam tablet inti yang akan disalut dengan koproses PPS MC. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan manfaat eksipien koproses preglalitinisasi pati singkong metil selulosa sebagai bahan penyalut tablet lepas terkendali Theophylline. Metode, alat dan bahan. Yang pertama, dapar asam klorida 0,1 N, pH 1,2, dapar fosfat pH 7,2, PEG 4000, Sunset Yellow, laktosa hidrat amilum, Aquades, mesin pencetak tablet, Booktapet density, tester, tekstur analyzer, mikroskop optik, homogenizer, Fourier transformation infrared tipe 8400S, thermal analysis DSC6, oven, desikator, termometer, dan alat-alat gelas. Formulasi dan evaluasi tablet inti. Yang pertama, pembuatan tablet inti. Tablet inti dibuat dengan formula sebagai berikut, yaitu komposisi Theophylline 200 mg, laktosa hidrat 280 mg, pasta amilum 10% 20 mg. Tablet inti dibuat menggunakan metode granulasi basah. Yang kedua, evaluasi massa tablet, rasio Hausner dan indeks kompresibilitas serta layur air dan sudut istirahat diukur dengan cara yang ditetapkan dalam WSP 30 tahun 2007. Yang ketiga, kurva kalibrasi Theophylline. Pembuatan kurva kalibrasi Theophylline dalam larutan dapar fosfat pH 7,2 dan larutan dapar klorida pH 1,2, Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 dan edisi 4 tahun 1995. Masing-masing dilakukan dengan cara membuat larutan Theophylline dengan rentang konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, 14 ppm. Larutan tersebut diukur pada panjang gelombang maksimum Theophylline yang diperoleh dari kurva serapan pada masing-masing larutan. Formulasi dan evaluasi tablet salut. Formulasi tablet salut. Bahan penyalut dibuat dengan komposisi sebagai berikut. Seperti yang tertera pada tabel 2, formula bahan penyalut dengan tablet inti Theophylline. Bahan PPS untuk formula 1 itu 4, formula 2 sampai 6 tidak ada. Metil selulosa formula 1 tidak ada, formula 2 1, formula 3 sampai 6 tidak ada. Koproses PPS MC 4:1 untuk formula 1 itu tidak ada, formula 2 tidak ada, formula 3 sampai formula 5 4, formula 6 2. PEG 4000, formula 1 2, formula 2 0,5, formula 3 sampai formula 5 2, formula 6 1. Sunset Yellow formula 1 sampai formula 6 0,02. Air suling formula 1 sampai formula 6 100. Sebelum dilakukan penyalutan, semua formula diukur
viskositasnya dengan viskometer Bragg-Field. Selanjutnya, panci untuk penyalutan dibersihkan dari karat, debu, dan kotoran lain. Setelah bersih, panci dibiarkan sampai kering lalu dipasang pada mesin berputar atau dinamo Korsch. Alat penyemprot larutan, penyalut atau spray gun dibilas dengan air, selang angin dipasang yang menggunakan spray gun dengan kompresor. Sebelumnya dilakukan orientasi pola semprotan dengan menggunakan air sampai didapat pola semprotan yang halus. Hair dryer dipersiapkan untuk menghasilkan udara panas 50-70 derajat Celcius yang berguna untuk mempercepat proses pengeringan. Sejumlah tablet inti dimasukkan ke dalam panci. Mesin pemutar panci dijalankan dengan kecepatan 25 putaran per menit. Evaluasi tablet salut, yang pertama evaluasi fisik. Evaluasi yang dilakukan diantaranya evaluasi penampilan, kekerasan, keragasan, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, dan kenaikan bobot. Serta untuk mengetahui morfologi permukaan tablet salut yang telah dibuat dan ketebalan salut. Dilakukan pemeriksaan dengan alat scanning elektron mikroskopi, efektivitas penyalutan dan dapat dilihat dengan alat ini melalui monitor dengan hasil pembesaran tertentu. Sementara profil pelepasan teofilin dilakukan dengan menggunakan alat disolusi tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm selama 8 jam. Serapan diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer UV FIS pada panjang gelombang maksimum teofilin. Kemudian jumlah obat dalam cairan dan presentasi obat yang terlepas dihitung serta dibuat profil pelepasan. Hasil dan pembahasan, yang pertama pembuatan tablet inti. Tablet inti teofilin dibuat dengan metode granulasi basah. Metode ini dipilih untuk menghasilkan tablet yang keras dan tidak rapuh. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet inti antara lain laktosa hidrat sebagai pengisi dan pasta amilum 10% sebagai pengikat. Laktosa hidrat biasa digunakan pada metode granulasi basah dan dipilih sebagai pengisi karena bercampur baik dan tidak bereaksi dengan model obat yang digunakan, serta dapat meningkatkan efisiensi pengikat sehingga tablet yang dihasilkan tidak rapuh. Kedua, evaluasi tablet inti. Tablet inti yang dihasilkan berbentuk bulat bikonveks, berwarna putih agak mengkilat, memiliki permukaan yang licin dan tepi tablet yang kurang rata. Kekerasan rata-rata tablet inti teofilin adalah 9,088 kurang lebih 0,75 kP. Tablet inti teofilin memiliki keregasan sebesar 0,40%. Tablet inti memiliki diameter yang seragam yakni 0,98 mm, tebal rata-rata tablet 6,198 kurang lebih 0,012 mm. Bobot tablet berkisar antara 498 sampai 503 mg dengan rata-rata 500,25 kurang lebih 1,20 mg. Kandungan obat yang dimiliki tablet teofilin sebesar 106,4 kurang lebih 0,23%. Seperti gambar yang tertera itu contoh tablet inti teofilin. Formulasi dan evaluasi tablet salut. Bahan penyalut yang digunakan terdiri dari 4 formula. Formula 1 menggunakan PPS 4% dan Plaktitisar 50%. Formula 2 menggunakan MC 1% dan Plaktitisar 50%. Formula 3, 4, dan 5 atau variasi frekuensi penyalutan menggunakan eksipien koproses PPS MC 4:1 yaitu 4% dan Plaktitisar 50%. Formula 6 menggunakan eksipien koproses PPS MC 4:1 yaitu 2% dan Plaktitisar 50%. Presentase Plaktitisar yang digunakan dihitung dari jumlah polimer total pada formula. Viskositas rata-rata formula 1, 2, 3, 5, dan 6 adalah 373,5 CPS, 188,21 CPS, 1294,07 CPS, dan 129,09 CPS. Eksipien terpilih yang digunakan sebagai bahan penyalut adalah koproses PPS MC 4:1,
Hal ini dimaksudkan untuk lebih memanfaatkan hasil modifikasi pati singkong, yaitu PPS, di mana pada eksipien koproses PPS MC 4:1, rasio penggunaan PPS cukup tinggi dan eksipien koproses 4 PPS MC 4:1 masih memiliki kekuatan gel. Lebih lanjut, berdasarkan uji pendahuluan, diketahui bahwa eksipien koproses PPS MC 4:1 dengan konsentrasi 5% tidak dapat digunakan sebagai penyalut. Hal ini dikarenakan viskositasnya yang tinggi sehingga sulit untuk disemprotkan. Oleh karena itu, konsentrasi eksipien komproses PPS MC 4:1 yang digunakan adalah 2% dan 4%. Demikian juga dengan MC yang memiliki viskositas yang tinggi, maka digunakan konsentrasi 1% dalam Formula 2. Selain itu, jumlah prakticisor yang digunakan juga ditentukan dari uji pendahuluan. Penggunaan PEG 4000 sebesar 30% dari total polimer penyalut ternyata tidak menghasilkan salutan yang baik. Lapis tipis yang dihasilkan sangat kasar dan tidak menempel pada tablet. Oleh karena itu, konsentrasi prakticisor ditingkatkan menjadi 50% dari total polimer penyalut yang digunakan. Pada saat proses penyalutan berlangsung, perlu diperhatikan beberapa kondisi teknis penyemprotan pada tablet. Evaluasi tablet salut, Formula 1 menghasilkan tablet berwarna kuning jingga dengan permukaan agak halus dan tidak mengkilat. Formula 2 menghasilkan tablet salut berwarna jingga dengan permukaan licin dan agak mengkilat. Sedangkan Formula 3-6 menghasilkan tablet salut berwarna kuning dengan permukaan agak kasar dan tidak mengkilat, seperti contoh pada gambar 4 ini. Kekerasan tablet salut dari Formula 1-6 adalah 13,42 kurang lebih 0,49 kP, 19,6 kurang lebih 0,18 kP, 22,52 kurang lebih 0,59 kP, 27,62 kurang lebih 0,61 kP, 27,92 kurang lebih 0,51 kP, dan 19,21 kurang lebih 0,35 kP. Perbedaan frekuensi penyalutan yang dialami 3, 4, dan 5 berpengaruh pada hasil uji kekerasan, di mana makin tinggi frekuensi penyalutan atau makin banyak bahan penyalut yang digunakan, maka makin keras tablet salut yang dihasilkan. Perbedaan konsentrasi polimer pada Formula 5 dan 6 juga terlihat perbedaan pada hasil uji kekerasan, di mana tablet salut Formula 5 lebih keras dibanding tablet salut yang dihasilkan oleh Formula 6. Seperti ada contoh pada gambar 4 ini. Profil pelepasan teofilin seperti yang ada di gambar ini, gambar 6, 7, dan 8. Untuk gambar 6 itu profil pelepasan tablet teofilin salut Formula 1-6 uji disolusi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata N sama dengan 3. Baru pada gambar 7, profil pelepasan tablet teofilin salut Formula 3, 4, dan 5. Uji disolusi dilakukan pada suhu 32 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata N sama dengan 3. Begitu pula dengan gambar 8, profil pelepasan tablet teofilin salut Formula 5 dan 6, uji disolusi dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius dalam medium dapar klorida pH 1,2 selama 2 jam dan medium dapar fosfat pH 7,2 selama 8 jam. Tiap titik menggambarkan nilai rata-rata. Hasil seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap keempat formula tablet yang disalut dengan eksipien koproses PPS MC 4:1 memperlihatkan bahwa adanya peningkatan frekuensi penyalutan, sedangkan peningkatan konsentrasi polimer penyalut juga akan meningkatkan kemampuan untuk menahan laju pelepasan obat.
Oke, kesimpulan, tablet yang disalut dengan eksipien ke proses PPSMC 4:1, formula 3, 4, 5, dan 6 dapat digunakan untuk sediaan lepas terkendali selama 8 jam. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih.